Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qala afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun alayya fariidatun wa li ummati tatawuhan qiyamal laili wal witra wasiwaka. Al-hadis au kama qol. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat jamaah pengajian rutin Jumat malam Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Alhamdulillah, sampai malam ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa kesempatan, lebih-lebih nikmat yang berupa iman, sehingga kita bisa hadir, kita bisa bertemu di masjid ini, kita bisa bertemu di malam ini dalam rangka untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, dalam rangka untuk thalabul ilmi, dalam rangka untuk melakukan sholat isya berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan seluruh amal yang kita, khususnya yang kita lakukan malam ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang baik, sehingga bisa kita pakai bekal ketika kita menghadapnya besok di hari kiamat. Amin, amin, Allahumma amin. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa memberikan hidayah pada kita, Allah senantiasa menolong kita sehingga kita bisa melakukan sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan besok di hari kiamat kita digolongkan dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, bahwa kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi malam ini temanya adalah tadabbur surah Al-Isra ayat nomor 79. Jadi tadabbur itu Pak, tadabbur itu secara bahasa itu berasal dari kata-kata tadabbaro ya tadabbaru, artinya merenungkan.
Kalau jenengan membaca di dalam Al-Quran surah Muhammad surat 47 ayat nomor 24, Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfalha. Mengapa mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Mengapa mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Am ala qulubihim aqfalha, atau memang hati mereka itu terkunci. Jadi seorang lagi, jadi tadabbur itu secara bahasa artinya merenungkan, memperhatikan. Yang diperhatikan apa? Mungkin pertama maknanya, nomor dua hukum yang terkandung di dalamnya, yang nomor tiga hikmah yang ada di dalam ayat ini. Jadi saya ulang lagi, malam ini temanya adalah tadabbur Quran surah Al-Isra ayat nomor 79. Insyaallah dengan sudah banyak yang hafal, setidak-tidaknya kita sering mendengar ayat ini. Oke, kita bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Fatahajjat, maka bertahajudlah kamu Muhammad bihi, dengan malam itu, nafilatan, sebagai amal ibadah tambahan, laka bagi kamu, asa mudah-mudahan, ayat wasaka akan menempatkan engkau, akan mengutus engkau, Rabbuka Tuhanmu, maqaman mahmuda, di tempat yang terpuji. Dan dari waktu malam maka bertahajudlah sebagai amal ibadah tambahan, mudah-mudahan Allah menempatkan engkau di tempat yang terpuji. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi di dalam ayat ini, ayat ini dimulai dengan kalimat min. Min ini menurut ahli bahasa lit tabqid, artinya apa? Jadi sebagian. Jadi misalnya kita itu satu malam sholat terus malam itu, karena dalam ayat ini kan bahasanya dan dari sebagian malam. Kan pernah ada tiga orang yang datang kepada Nabi. Mereka mengatakan yang satu, saya akan sholat selamanya pada waktu malam. Yang satu mengatakan saya tidak akan nikah untuk selamanya. Yang nomor tiga mengatakan saya akan puasa selamanya. Orang itu oleh Nabi tidak dipuji, Pak. Nabi malah mengatakan aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Malam hari itu aku kadang ya lupa, kadang aku ya tidur. Tiap hari kadang aku berpuasa, kadang aku juga berbuka. Aku itu juga menikah. Dan hati itu ditutup, itu barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka orang itu tidak masuk sunnah. Jadi sholat tahajud itu sebagian. Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan ayat ini, jadi dari ayat ini ada 3 poin yang bisa kita ambil, atau pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Ada 3 poin. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sholat tahajud? Yang nomor 2, mengapa sholat, apa yang dimaksud dengan tahajud itu sebagai amal ibadah tambahan? Yang nomor 3, apa yang dimaksud dengan maqaman mahmudah?
disalah lagi. Jadi 3 poin, 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tahajud? Yang nomor 2, apa yang dimaksud dengan nafilah? Mengapa tahajud itu dikatakan nafilah? Yang nomor 3, apa yang dimaksud dengan maqamah. Bapak-bapak yang berbahagia, dari kata tahajud. Kata tahajud itu berasal dari bahasa Arab hajadah. Hajadah itu artinya tidur. Di dalam Al-Quran, kata tidur itu ditulis dengan beberapa bahasa. Misalnya, jadi kan sering mendengar istilah naum, as-sholatu khairun minan naum gitu. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Tidur itu secara umum, tidur itu secara umum itu ditulis dengan bahasa an-naum. Kalau tidur yang dilakukan pada malam hari itu namanya hajadah. Kalau tidur yang dilakukan pada siang hari namanya sinatun. Wonten surat Al-Baqarah itu ayat kursi itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun gitu. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sinatun itu artinya tidur di siang hari. Kalau armut, jadi kadang ditulis dengan bahasa an-naum, kadang ditulis dengan bahasa hajadah, kadang ditulis dengan bahasa sinatun, kadang ditulis dengan bahasa rukut. Kadang tidur itu ditulis dengan bahasa Wujuh itu artinya hujukun, itu tidur dalam jangka waktu yang lama, artinya tidur nyenyak, tidur gitu waktu. Jadi tidur yang putus-putus Pak, itu namanya wujuh. Kalau rukut itu tidur dalam jangka waktu yang Bapak-bapak yang berbahagia, jadi kata hajadah itu artinya adalah tidur di malam hari. Tapi kalau ditambahin tambah jadi tahajud itu artinya tidak tidur. Kalau hajadah itu artinya tidur, kalau tahajud itu artinya tidak tidur. Makanya orang yang sholat tahajud itu orang yang tidak tidur, satu sholat pada Jadi orang yang sholat itu dilakukan setelah tidur, itu namanya sholat tahajud. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi saya ulangi jadi kata tahajud itu artinya ataiqu ba'da raqdati. Tahajud itu orang yang bangun setelah orang itu tidur. Makanya misalnya orang melakukan sholat jadi misalnya orang yang melakukan sholat terus idza qama minal laili kullahu annahu qad tahajjada. Ayat sabu ahadukum idza qama minal laili kullahu annahu qad tahajjada. Apakah kamu itu mengajar orang yang sholat terus Pak? Jadi malam itu terus sholat. Apa itu dikatakan tahajud? Ternyata bukan. Jadi tahajud itu seorang lagi sholat yang dilakukan setelah tidur. Jadi ketika orang melakukan sholat tahajud yang dilakukan sebelum tidur, tidak boleh secara bahasa. Jadi kalau orang melakukan sholat tahajud itu harus tidur dulu. Apa berarti ketika orang itu belum tidur tidak boleh sholat malam? Boleh. Makanya kita kalau orang melakukan sholat malam, melakukan sholat tahajud, orang itu mesti melakukan sholat malam. Tetapi kalau orang itu melakukan sholat malam, belum tentu orang itu melakukan sholat tahajud. Mungkin rakaatnya sama-sama 11 rakaat. Sama-sama 11 rakaat. Jadi kalau kita melakukan sholatnya itu sebelum tidur atau kita tidak tidur dulu,
itu menurut para ulama namanya bukan tahajud, namanya itu adalah sholat malam. Tapi kalau dengan melakukan sholat malam itu sebelumnya itu tidur dulu, maka itu dinamakan tahajud. Ulang lagi. Jadi yang dinamakan sholat tahajud adalah sholat malam yang dilakukan setelah tidur, walaupun tidurnya cuma sebentar. Bapak-bapak yang berbahagia, para ulama atau kebanyakan ulama sepakat bahwa yang namanya sholat tahajud itu harus diawali dengan tidur. Memang ada sebagian yang mengatakan sholat tahajud itu boleh dilakukan tanpa tidur. Ini diantaranya beberapa adalah hadis al-Basri. Tapi sebagian ulama, jadi sebagian ulama itu berpendapat bahwa sholat tahajud itu harus dilakukan setelah tidur. Terserah dengan mungkin tidurnya 5 menit atau 10 menit atau mungkin 1 jam. Jadi sholat tahajud itu adalah sholat yang dilakukan, sholat malam yang dilakukan setelah itu. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi yusamma man qoma ila sholati mutajaddidan. Orang yang melakukan sholat, orang yang bangun dari tidur untuk melakukan sholat tahajud, maka orang itu dinamakan mutajaddidan. Orang yang melakukan sholat tahajud. Itu yang pertama. Jadi kalau kan tadi sholat malam itu kan banyak. Yang mulai itu kan banyak. Ada sholat qadim, ada sholat hajat, ada sholat tarawih, apa malah katanya. Nah, termasuk diantaranya adalah sholat tahajud. Kalau sholatnya itu dilakukan dengan tidur dulu, sebelumnya tidur dulu, maka itu dinamakan sholat tahajud. Tapi kalau ketika melaksanakan sholat tersebut orang yang tidak tidur, tidak diawali tidur, maka itu dinamakan qiyamul lail. Dan kembali lagi, itu yang pertama lagi. Yang nomor 2, jadi dalam ayat ini Allah mengatakan nafilatan belakang. Jadi sholat tahajud itu adalah sebagai amal ibadah tambahan. Di dalam hadis bagi Nabi nanti dahulunya salasun alayya faridatun wa li ummati tatawu'an qiyamul laili wal witri wasliwati. Ada 3 hal, ada 3 hal yang bagiku kata Nabi itu bobotnya wajib, tapi bagi umatku itu sunnah. Nopo yang pertama, qiyamul laili, orang yang melakukan sholat malam. Jadi sholat tahajud itu bagi Nabi wajib, tapi bagi kita buatan. Di mana alasannya kalau sholat tahajud itu bagi Nabi itu wajib? Yang pertama ya yang ini, itu kan Allah kan mengatakan wa minal laili fatahajjat. Surat itu kan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan dari sebagian waktu malam kata Allah, maka bertahajudlah. Di fi'il al-aslu fil amri lil wujud. Jadi karena ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka berarti sholat tahajud itu bagi kanjeng Nabi wajib. Coba lihat yang lain dalam surah Al-Muzammil. Al-Muzammil itu surat nomor 73. Surat Al-Muzammil bisa, surat Al-Mudaththir kita. Al-Muzammil mau. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan
Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Tiga ayat awal. Ayat pertama, surat Al-Muzammil, mulai ayat yang pertama. Hai orang yang berselimut atau Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit dari bahaya, yaitu seperduanya atau bangunlah bagi sekedua itu sedikit. Sekarang ya, kemana? Atau lebih dari sekedua itu dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Oke. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Maksudnya Nabi Muhammad. Bangunlah. Itu fi'il amr. Bangunlah. Jadi itu fi'il amr, tapi napa niku bentuknya itu mufrad. Satu orang. Jadi yang dimaksud, yang disuruh bangun dalam ayat itu Nabi Muhammad. Bangunlah. Al-laila di waktu malam illa qalila kecuali sedikit. Nisfahu mungkin separuhnya. Awi kusminhu atau separuh orang. Awi kusminhu qalila atau separuh orang sedikit. Auzin alaihi atau separuh tambah sedikit. Barattilil Qur'an tartila, dan bacalah Al-Quran secara perlahan. Jadi ayat ini, bagi ayat ini dijadikan dalil, dijadikan dasar bahwa sholat tahajud itu bagi Nabi itu wajib, tapi bagi kita itu hukumnya sunah. Jadi di dalam diwakilah karena sholatul laili tatawuan minhu wa kana fil ibtida'i wajiban ala kulli summa nasakha al-wujub wa sara qiyamal laili tatawuan ba'da faridatan. Artinya kan adalah sholat malam itu bagi karena sholatul laili tatawuan minhu. Jadi sholat malam itu adalah sholat yang sunnah. Wa kana fil ibtida' asalnya wajibatun alal kulli. Jadi sholat malam itu asalnya wajib bagi semua orang. Jadi sebelum adanya sholat lima waktu, sholat tahajud itu wajib, sholat malam itu bagi semua orang. Kemudian ketika Allah mewajibkan sholat lima waktu, maka hukum yang mulai itu bagi orang Islam itu adalah sunnah. Gewatane kang berpendapat termasuk bagi Nabi, sholat tahajud itu hukumnya napa niku sunnah. Makanya dalam ayat ini, dan dari sebagian waktu malam maka bertahajudlah sebagai amal ibadah tambahan. Dan kan bapak-bapak yang berbahagia. Jadi amal yang tambahan itu bagaimana? Artinya kan ya, amal ibadah yang tambahan termasuk sholat itu fungsinya dua. Yang pertama, untuk orang yang punya dosa, amal tambahan itu fungsinya adalah menghapus dosa. Jadi untuk orang yang punya dosa, untuk orang yang punya dosa, amalan sunnah itu fungsinya menghapus dosa. Jadi amalan sunnah termasuk sholat sunnah, tahajud diantaranya. Untuk orang yang punya dosa, fungsi daripada sholat itu adalah menghapus dosa. Tapi untuk orang yang tidak punya dosa, Kanjeng Nabi itu apakah itu sepatu terjadi? Allah kan dahulu yang firallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang akan datang, dosamu yang sekarang itu sudah ya. Kalau Kanjeng Nabi itu sudah tidak punya dosa, kenapa Nabi itu melakukan sholat sunnah? Maka untuk orang yang tidak punya dosa, amalan sunnah itu fungsinya untuk meninggikan derajat. Jadi untuk orang yang punya dosa,
amalan sunnah itu berfungsi untuk menghilangkan dosa kecil maksudnya. Sementara untuk orang yang nggak punya dosa, amalan sunnah itu berfungsi untuk meninggikan derajat. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi 3 amalan kembali ke sini yang bagi Nabi itu wajib, bagi kita sunnah. Yang pertama melakukan sholat malam, yang pertama sholat witir, wal witru sholat witir. Sholat witir itu kagem kanjeng Nabi wajib. Dan menurut hadis ini kita, bagi kita apa nih usul? Nah, yang nomor 3 siwak. Apa Pak siwak? Nabi kan tidak kata laula asuko ala ummati wa martahu bisiwaki inda kulli sholati. Seandainya tidak berat bagi umatku, akan aku perintahkan mereka itu bersiwak inda kulli sholati, setiap mereka itu akan melakukan sholat. Memang orang yang sholat yang sebelumnya dia bersiwak dan tidak itu beda, ganjaran beda. Tapi kita misalnya siwakan sholat itu kan ya benar tuh. Jadi makanya jawabnya banyak Nabi, seandainya tidak, tapi nyatanya kan benar. Jadi seandainya tidak berat atas waktu, maka akan aku perintahkan mereka itu untuk melakukan siwak, untuk bersiwak setiap mereka akan melakukan. Bapak-bapak yang berbahagia, kemudian yang nomor 3 Pak. Jadi dalam ayat ini disebut kata-kata makomah mahmudah. Jadi orang yang sholat tahajud, orang itu besok akan ditempatkan yang di satu tempat yang namanya makomah mahmudah. Kenapa Pak? Yang dimaksud dengan makomah mahmudah? Ikhtalafa fil maqami al-mahmudi ala arba'ati aqwalin. Dari para ulama itu berbeda pendapat Pak. Yang dimaksud dengan maqamah mahmudah itu apa? Itu menjadi 40. Maqamah mahmudah. Jadi orang yang sholat tahajud, orang itu karena akan ditempatkan di satu tempat yang terpuji. Bahasanya maqamah mahmudah. Apa yang dimaksud dengan maqamah mahmudah? Yang pertama Pak, maqamah mahmudah ini yang paling sahih, yang paling benar. As-safa'atu linnasi yaumal qiyamah, yaitu kemampuan untuk memberi syafaat besok. Kemampuan untuk memberi syafaat kepada manusia besok pada hari kiamat. Ini adalah pendapatnya Hudzaifah bin Yaman dengan berdasar hadisnya Imam Bukhari. Jadi alasannya kata, idza kana yaumul qiyamati maja'an nasu ba'duhum ila ba'din. Jadi besok Pak, ketika sudah datang hari kiamat, manusia itu berbondong-bondong. Jadi manusia itu berbondong-bondong mencari nabi, mencari pemimpin supaya mereka itu memberikan pertolongan, memberikan apa? Yang pertama didatangi adalah Nabi Adam. Ini kalau dalam tafsir Bawawi dikatakan, Adam, engkau kan bapak moyang kami. Kami ini sekarang dalam keadaan bingung, kami butuh bantuan, kami butuh pertolongan. Tolonglah kami. Akhirnya Adam mengatakan, aku gak bisa. Karena aku punya dosa, aku pernah mau memakan buah kuldi. Tidak bisa. Akhirnya orang-orang ini menuju pada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga mengatakan, aku juga tidak bisa. Karena aku juga punya dosa. Kalau dalam Al-Quran dikatakan Nabi Nuh itu kan pernah kemana. Jadi ketika dia berdakwah, kalau umatnya tidak ditanggapi, Nabi Nuh itu marah. Itu kesalahannya Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh sampai apa? Nabi Nuh
sampai tertimpa banjir itu. Termasuk diantaranya kesalahan Nabi Nuh, dia menganggap anaknya itu termasuk termasuk umatnya, termasuk golongannya, padahal anaknya yang bernama Kan'an itu kan minal kafir. Kemudian mereka mendatangi Nabi sinten nggih, Nabi Ibrahim. Ibrahim nggih mboten saged, Pak. Kenapa? Karena Ibrahim itu kalau dalam tafsir baru dikatakan pernah berbohong 3 kali, mboten saged. Akhirnya mereka mendatangi Nabi sinten, mendatangi Nabi Sulaiman. Sulaiman nggih mboten saged. Kenapa? Nabi Sulaiman itu pernah meninggalkan sholat asar itu agak terlambat. Kenapa? Karena dia sibuk ngelus-ngelus jadane itu, Pak. Mboten saged. Mendatangi Nabi Musa. Nabi Musa nggih mboten saged, Pak. Kenapa? Karena Nabi Musa itu pernah dengan tidak sengaja memukul orang Kipti, akhirnya mati. Mboten orang nggih. Jadi dia memukul orang Kipti, ini orang Kipti itu mati. Kemudian datang kepada Nabi Isa nggih mboten saged. Lastu laha walakin alaikum bi Muhammadin, aku enggak bisa datang kepada Nabi Muhammad. Fa'utiya fa'ulu ana laha. Akhirnya orang-orang ini datang kepada Nabi Muhammad. Kemudian Allah mengatakan ketika itu Nabi langsung sujud dan Allah mengatakan irfa ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu ya Muhammad. Jadi maqam mahmudah menurut pendapat yang pertama adalah kemampuan untuk memberi syafaat, memberikan pertolongan yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang berbahagia, syafaat itu ada 2. Syafaat ada 2. Yang pertama itu syafaat yang bersifat umum. Yang nomor 2 syafaat, artinya gitu. Orang itu mestinya masuk neraka, tapi karena orang mendapatkan syafaat, mendapat pertolongan, maka akhirnya orang itu bisa keluar dari neraka. Secara umum ada yang mengatakan syafaat itu ada 3, tapi kebanyakan ulama mengatakan syafaat itu ada 2. Yang mengatakan ada 3 kan? Yang pertama, jadi orang yang masuk surga tanpa mendapatkan hisab itu kan dapat kesalahan. Kemudian ada lagi orang yang terhindar dari neraka, orang yang terhindar dari neraka karena orang itu tauhidnya benar. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi saya ulangi lagi. Jadi yang dimaksud dengan maqam mahmudah itu artinya adalah kemampuan untuk memberikan syafaat kepada manusia yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor 2, yang dimaksud dengan maqam mahmudah annal maqamal mahmudah iqtahu liwa'ul hamdi yaumal qiyamah. Jadi Nabi itu Nabi itu besok diberi bendera. Jadi Nabi itu besok oleh Allah diberi bendera ujian. Maksudnya ngeten, jadi Nabi lagi. Jadi yang kata jemaah yang kata ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamah wa lam fakhrun wa biyadi liwa'ul hamdi wa lam fakhrun wa ma min nabiyyin yauma idzin adam wa ma siwahu illa tahta liwa'i. Aku adalah penguasa daripada manusia besok pada hari kiamat. Orang yang paling berkuasa, orang yang jadi pemimpin besok pada hari kiamat itu Nabi Muhammad. Wal fakhrun
tidak ada kesombongan. Wa biyadi liwa'ul hamdi, di tanganku ada bendera pujian. Tidak ada kesombongan. Tidak ada seorang nabi pada hari itu termasuk Adam kecuali mereka itu berada di dalam pimpinan. Itu yang namanya maqamah mahmudah, yaitu bendera. Jadi bendera yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, jadi yang dimaksud dengan maqamah mahmudah adalah ikhrajuhu minan nari bi safa'atihi man yahjud. Jadi orang itu bisa keluar dari neraka karena orang itu mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi. Orang lain, Jadi maqamah mahmudah adalah kesempatan atau syafaat yang diberikan Rasul kepada seseorang sehingga orang itu bisa keluar dari neraka. Ditimbang orang itu amal baik dan amal jeleknya itu banyak, amal jeleknya dan kan neraka. Tapi karena orang itu mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Nabi, maka akhirnya orang itu terhindar, orang itu bisa keluar dari neraka. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi ada perkataan kita. Jadi wa innahu yu'ta ma la yu'ta ahadan wa yadfa'u ma la yadfa'u ahadun. Jadi Kanjeng Nabi itu oleh Allah diberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Nabi itu bisa memberikan syafaat, di mana syafaat itu tidak bisa diberikan kepada nabi yang lain. Yang maksud dengan maqamah mahmudah. Yang keempat, tapi ini bukan keempat. Yang keempatnya adalah maqamah mahmudah itu artinya Nabi itu didudukkan di alasnya Allah, di singgasananya Allah. Nabi itu diberi tempat duduk di singgasananya Allah, di singgasananya Allah. Ini adalah pendapatnya Imam Mujahid. Jadi kata beliau, rawa an mujahidun aidon fi hadhil ayat qala yudnisuhu alal arsi. Diriwayatkan dari Imam Mujahid tentang ayat ini, maka maksudnya adalah yudnisuhu, Allah akan mendudukkan Kanjeng Nabi alal arsi di arsnya. Tapi pendapat ini tidak ada. Bapak-bapak yang berbahagia, dari pendapat itu yang paling kuat, Jadi yang dimaksud dengan maqamah mahmudah adalah kemampuan untuk kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada umatnya besok pada hari. Bapak-bapak yang berbahagia, lebih lanjut mengenai keutamaan sholat malam, insyaallah saya sampaikan di kesempatan yang akan datang. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan orang yang melakukan sholat malam itu diberi yang namanya maqamah mahmudah, tempat yang terpuji besok pada hari kiamat. Makom saya tempat berdiri. Makom, orang Jawa mengatakan makom dan bisa jadi makam. Di makom kan berasal dari koma yang koma kan berdiri. Lek makom itu artinya tempat berdiri. Makanya makom kemudian itu kan tempat yang dulu pernah dijadikan berdiri oleh Nabi. Di makom itu artinya tempat berdiri. Maqamah mahmudah artinya adalah tempat yang kedudukan misalnya makom. Ya bisa diartikan kedudukan.
Ya, jadi makom itu jadi makanya kan bahasa Arab itu kan banyak yang diserap jadi bahasa Indonesia. Contoh pakai hadir, hadir bahasa Arab. Hadir, jadi nopo hadir, gitu banyak. Ya. Apa malah gitu itu banyak bahasa Arab itu hasil. Bagaimana hasilnya? Hasil itu bahasa Arab, hasolam, ya. Hasil maka sidana nih. Ya. Jadi bahasa Arab itu banyak yang apa nih diserap jadi bahasa Indonesia termasuk makom nih. Muga-muga oleh makom sing makom artinya tempat, maksudnya apa nggih? Pas makomnya beda. Makom tempat berdirinya tinggi. Halo apa lagi? Mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini diberikan kemampuan oleh Allah untuk selalu bisa melakukan sholat malam walaupun cuma 2 rakaat. Jadi sholat malam itu bisa 2 rakaat, sing paling afdal ya. Nah, jadi Nabi itu pernah mengatakan janganlah tinggalkan sholat malam kecuali walaupun hanya 5 rakaat. Jadi kita mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kita bisa selalu melakukan sholat malam termasuk diantaranya apa nih sholat ya. Maka kan mudah-mudahan dengan bisa memahami kita bisa meramalkan, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita semua sehingga kita mudah di dalam melakukan berbagai macam amal yang soleh yang baik termasuk diantaranya sholat tahajud. Apabila ada benarnya datangnya dari Allah, apabila ada salahnya datangnya dari saya sendiri, monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.